Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Fandi Hafiz, mahasiswa program studi sistem informasi dengan NIM 0555407838 dari UPB Medan. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 praktikum dari mata kuliah struktur data yang dimana dalam tugas ini kita memiliki dua soal di sini sudah dilihat. Yang dimana soal pertamanya yaitu membuatlah program pencarian menggunakan algoritma depth first search atau DFS dalam bahasa Java. Poin pertama ialah menggunakan graf dengan 8 node yang mewakili A1, A2, A3, A4, dan sebagainya dan seterusnya. Tentukan ini antar hubungan. Lalu yang kedua ialah melakukan pencarian angka n pada graf tersebut dengan DFS. Lalu yang terakhir ialah menjelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambaran dengan rinci prosesnya. Untuk soal yang kedua hampir sama di sini, tapi bedanya di sini digunakan breadth first search ya, untuk algoritmanya. Untuk poin-poinnya juga sama, cuma beda di sini mencari angkanya dengan DFS. Kalau begitu langsung saja sini kita kerjakan. DFS yang pertama, sini saya sudah membuat dua file baru yang bernama DFS untuk algoritma DFS, dan yang kedua itu DFS underscore sederhana ya. Oke, langsung saja sini kita kerjakan, kita buat. Nah, di sini program sudah jadi ya, bisa terlihat di sini. Dan dimana kalau di sini saya jelaskan, pertama-tama sini saya membuat sebuah graf ya menggunakan hashmap, dan dimana setiap nodenya itu memiliki daftar tetangga yang misalnya itu A1 terhubung ke A2, A3, untuk A2 itu terhubung ke A4 dan A5, A3 ke A6, lalu A4 terhubung ke A7, dan ya, sini bisa dilihat seterusnya. Graf ini berbentuk seperti pohon, jadi membuat ya jadi mudah untuk diuji dengan DFS ya. Lalu untuk kita kerja fungsi DFS ini di dalam program ini, DFS menerima 4 parameter yang dimana di sini bisa kita lihat. Pertama adalah graph, ya ini adalah struktur graph. Lalu start, yang dimana ini adalah mode awal pencarian. Lalu target, target ini adalah node yang ingin dicari. Lalu untuk visited, ya itu adalah set untuk menyimpan node yang sudah dikunjungi. Dan dimana program pertama-tama mencetak node yang sudah dikunjungi dan menandainya sebagai visited di sini. Dan jika node yang sekarang sama dengan target, prosesnya akan berhenti, dan kalau belum, DFS akan menyusuri tetangga dari node tersebut satu per satu secara rekursif. Nah, di sini untuk penjelasan alur DFS ini ya, sini bahwasanya alur DFS itu selalu masuk dalam mungkin satu jalur ya, baru mundur ke jalur berikutnya. Contohnya di sini jika saya cari A8, sini bisa lihat
Dimana tuh DFS tuh akan memulai dari A1, lalu DFS akan masuk ke A2, lanjut ke A4. Kalau misalnya dia tidak ketemu itu dia akan mundur ke A2, baru lanjut ke A5, dan dari A5 itu masuk ke A8 dan pencarian itu selesai. Dan di sini bagian main, bagian ini sebelah sini, bagian ini sih saya menggunakan scanner seperti di sini, yang dimana scanner itu gunakan agar pengguna bisa memasukkan node yang ingin cari, misalnya A6 atau A7 atau A8 gitu ya. Lalu setelah itu program langsung menjalankan DFS mulai dari A1. Jadi secara umum program ini menunjukkan bagaimana DFS bekerja dengan cara mengasuh node secara mendalam menggunakan evaluasi dan mencatat node mana saja yang sudah dikunjungi agar tidak terjadi pengulangan. Dan juga program ini dikembangkan lebih jauh, misalnya menambah pengecekan error atau membuat graf yang lebih kompleks. Oke, untuk yang DFS di sini sudah selesai. Lalu di sini kita akan lanjut untuk membuat yang BFS. Oke, kalau begitu langsung saja kita mulai proses pembuatannya. Nah, di sini untuk program algoritma menggunakan BFS yang sudah jadi ya. Nah, dimana yang pertama itu saya membuat sebuah graf yang menggunakan hashmap, yang dimana setiap nodenya itu memiliki hubungan daftar tetangga ya, yang dimana kita lihat untuk A1 terhubung dengan A2 A3, untuk A2 terhubung dengan A4 dan juga A5, dan untuk A3 terhubung dengan A6 dan juga seterusnya. Lanjut, untuk struktur graf yang saya gunakan ini mirip sebuah pohon ya, dimana ini membuat sehingga sangat cocok untuk menunjukkan cara kerja BFS. Dan juga dalam program ini fungsi BFS juga menerima 3 parameter di sini di atas terlihat. Yang pertama itu adalah graph, yang dimana graph ini adalah struktur graph, lalu ada start di sini, yang dimana start ini adalah node awal pencarian, dan juga yang terakhir adalah target. Namun target ini adalah node yang kita ingin cari. Di dalam BFS ini saya menggunakan queue, yang dimana queue ini untuk menyimpan ya, di sini untuk menyimpan urutan node yang akan dikunjungi. Lalu untuk set visit ini adalah untuk mencatat node yang sudah pernah dikunjungi. Pada BFS ini pencarian dilakukan secara melebar terlebih dahulu, bukan masuk ke dalam seperti DFS. Dan juga setiap node yang diambil dari queue ini langsung dicetak ya, dan jika node itu adalah target, maka pencarian itu akan berhenti di sini. Lalu untuk penjelasan alurnya kita bisa lihat. Nah, sini semisal saya mencari A8, maka node itu akan dimulai dari A1 dulu, lalu BFS-nya melihat tetangganya yaitu A2,
Lalu kemudian A3, setelah itu BFS masuk ke level berikutnya, yaitu A4, A5, dan juga A6, baru pada level berikutnya ketemu A7, A8. Nah, alur BFS ini menurut saya ini dia per level ya, dari yang paling dekat dulu dia caranya. Lalu untuk bagian input di sini, di mana bagian ini saya menggunakan scanner. Di sini saya menggunakan scanner supaya pengguna bisa memasukkan nama node yang ingin dicari, misalnya A6 atau A7. Setelah pengguna memasukkan input, program itu akan langsung menjalankan BFS dari node A1 dulu. Jadi untuk kesimpulannya di sini, program BFS ini menunjukkan bagaimana pencarian dilakukan secara melebar menggunakan struktur data queue ya. Queue di atas ini, queue. Lalu dan juga untuk memastikan bahwasannya itu tidak ada node yang dikunjungi 2 kali dengan memanfaatkan visitor set, yang bisa terlihat di sini ada visitor set. Tadi visitor set sini, set visitor. Juga program ini bisa dikembangkan lagi dengan menambahkan pengecekan atau pembuatan paragraf yang lebih besar. Oke, baik, mungkin itu tadi penjelasan dari tugas saya mengenai dua algoritma pencarian penting dalam struktur data, yaitu depth first search atau DFS dan juga breadth first search atau BFS. Yang dimana untuk DFS itu sendiri bekerja dengan menelusuri graf secara mendalam ya, menggunakan rekursi, sedangkan untuk BFS itu sendiri menelusuri graf secara melebar menggunakan antaian. Dan melalui contoh graf sederhana dengan 8 node ini bisa kita lihat bahwasanya kedua algoritma ini memiliki cara kerja yang berbeda, tapi sama-sama berguna untuk proses pencarian dalam struktur data graf. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada penyampaian saya yang ada kurang, dan juga kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih setelah menonton. Saya Farhandi yang Setiafis, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.